Halo, ketemu lagi dengan saya Anastasia Sari Dewi. Saya adalah seorang psikolog dan di video kali ini saya akan membahas mengenai alasan yang sering kali muncul saat seseorang menghadapi satu permasalahan dan datang ke kita sebagai psikolog atau sebagai konselor. Nah, alasannya itu apa sih yang paling sering? Yakni menyalahkan orang tua di masa lalu. Entah menyalahkan karena anak broken home, menyalahkan pola asuh orang tua, menyalahkan apa kejadian yang mungkin orang tua pernah lakukan terhadap dirinya. Itu yang sering kali muncul. Nah, apakah itu betul atau salah? Nah, dalam video kali ini saya akan membahas bahwa dalam psikologi kita memang menggunakan banyak pendekatan untuk bisa menggali apakah sumber permasalahan orang ini memiliki akar dari keluarganya, dari lingkungan sosial, dari relationship-nya dengan pasangan, dari pekerjaan, karir, atau dirinya sendiri, atau dari sisi medis, gitu kan ya. Nah, kalau alasan mengenai orang tua, alasan mengenai broken home, alasan mengenai pola asuh yang mereka kritik gitu, seringkali itu tidak 100% betul. Dalam arti kita memberikan pandangan bahwa ada pengaruhnya, betul, terhadap dirinya saat ini, namun hal itu bisa disiasati. Disiasatinya seperti apa? Tentu saja dengan makna yang tepat, dengan pemahaman yang tepat. Karena dalam proses pendewasaan seseorang tentu saja dia sudah memahami bahwa ada yang dinamakan kehendak bebas. Kehendak bebas untuk bisa menyikapi sesuatu sebagai baik atau buruk. Kehendak bebas untuk bisa menentukan dia mau melakukan A atau B atau C dan seterusnya di masa yang akan datang. Nah, jadi tidak bisa dikait-kaitkan terus bahwa saya tidak bisa melakukan A, saya tidak bisa melakukan B karena dulu saya pernah mengalami A, pernah mengalami B. Jadi ini adalah hal yang harusnya tidak dia jadikan satu kesatuan lagi. Dia sebagai orang yang ada di saat ini harusnya dituntut untuk bisa memproses dan mengelola emosinya saat ini supaya dia bisa memaknai apa yang sudah terjadi sebelumnya, lalu memikirkan dan menganalisa, memproses itu semuanya dan melakukan sesuatu ke depannya tanpa ini menjadi bayang-bayangnya dia kegagalan dan lain sebagainya. Nah, dia harus melalui proses yang dinamakan healing, acceptance, atau banyak hal tergantung apa yang dia alami di masa sebelumnya. Entah itu kekerasan, entah itu penolakan, entah itu pengabaian, atau mungkin sering dibandingkan waktu masa kecil, itu harusnya mampu dia terima dan dimaknai dengan tepat saat dia sudah ada di usia dewasa. Jadi nggak bisa nih dikit-dikit ngomong, aduh saya nggak bisa nih kalau saya misalkan harus harus melakukan sesuatu hal yang sangat membantu orang lain atau saya mengorbankan diri saya buat orang lain karena dulu saya juga nggak pernah tuh dibantu atau saya nggak pernah tuh ditolong sama orang tua saya, jadi kenapa saya sekarang harus membantu orang atau menolong orang, misalkan seperti itu. Atau yang kedua, oh saya nggak bisa nih kalau misalkan ada orang yang nggak setuju sama pendapat saya mending nggak usah berhubungan lah dengan orang seperti itu, atau saya tidak berkomunikasi, tidak menjalin kerjasama lah dengan orang yang tidak sependapat dengan saya. Nah, kenapa saat ditanya gitu? Ya karena saya terbiasa untuk selalu satu suara dengan orang tua saya. Tidak boleh yang namanya tidak boleh yang namanya berargumen atau mengeluarkan pendapat. Jadi saya juga pengen saat saya punya anak atau saya punya anak buah, mereka juga harus 100% nurut sama saya. Tidak boleh ada pendapat, tidak boleh ada opini. Nah, seringkali pola-pola tertentu yang ada di diri atau karakter seseorang saat ini memang ada pengaruhnya dari masa lalu. Tapi kedewasaan membuat dia mampu memilih apakah dia akan memilih yang A, yang B, atau yang seperti apa. Katakanlah
saat orang tuanya adalah seorang pencuri, anak tidak bisa menjadi pencuri lalu bilang ya karena ayah saya mencontohkannya sebagai pencuri. Nah, itu terlalu mentah, itu terlalu dangkal. Seseorang punya kehendak bebas. Dia bisa memilih untuk menjadi pencuri atau bahkan mau menjadi polisi yang menjadi sebaliknya. Jadi sesuatu yang negatif di masa lalu, saat orang sudah bisa dengan bijak memaknainya dengan tepat, menilai gitu kan ya, dan bisa menangkap esensinya, maka dia akan bisa menentukan pilihan yang jauh lebih baik dari apa yang sudah dicontohkan atau dia perhatikan di masa lalu. Nah, kehendak bebas inilah yang membuat manusia memiliki akal budi. Seringkali orang selalu bilang manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena manusia punya akal budi. Jadi kalau misalkan hewan mampu belajar tentang pengalaman-pengalaman, menghindari pengalaman yang tidak enak gitu kan ya, yang terancam dan lain sebagainya, manusia juga harusnya lebih punya kemampuan tersebut. Jadi di saat dia melihat bahwa ada situasi yang mengancam, kenapa dia harus selalu berada di situasi yang seperti itu gitu. Saat dia melihat ada situasi yang akan membuatnya menjadi tidak baik, ya kenapa harus terus berada di situasi atau lingkungan yang seperti itu? Harus menyelamatkan dirinya supaya bisa lebih baik, dalam arti lebih baik dari cara berpikir, lebih baik dari berperilaku dan lain sebagainya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kaitannya terkait alasan menyalahkan orang tua terus-menerus di masa lalu. Itu semoga menjadi satu insight baru, satu pandangan baru bahwa hey, kamu tuh punya kehendak bebas. Jadi stoplah nyala-nyalain bahwa mereka dulu bercerai, jadi kalau saya sekarang bercerai ya mungkin karena saya dulu terbawa kebiasaan atau mindset bahwa ya pernikahan nggak penting, enggak gitu. Jadi jangan meng-underestimate mereka yang punya orang tua bercerai lalu berpikir ini suatu saat akan bercerai juga. Jadi jangan dibayang-bayangi atau disangkut pautkan dengan apa yang terjadi terus gitu. Karena itu tadi keputusannya dan kemauannya itu tiap-tiap orang sebenarnya harus dipertanggungjawabkan secara mandiri. Jadi itu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga berguna, bermanfaat, dan berhenti untuk terus menyalahkan apa yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu atau bahkan puluhan tahun lalu. Karena toh saat kita menjadi seorang anak dan mau tumbuh besar, tumbuh dewasa, belajar nilai-nilai baru di lingkungan, orang tua kita juga adalah orang yang lagi belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik gitu kan ya, dengan segala trial dan errornya gitu, dengan segala kelepasannya, dengan segala kemanusiaannya gitu. Seringkali mungkin ada hal-hal yang terlepas atau terucap atau terlakukan terhadap kalian. Jadi semua berproses. Jadi mari kita maklumi itu, menerima dan menjadikan itu sebagai satu sebagai satu pembelajaran saja. Oh, berarti yang ini saya ambil, yang ini saya enggak gitu. Jadi semoga kita jadi lebih positif, optimis, dan lebih percaya bahwa kita harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusan dan kontrol diri kita masing-masing. So, sekian video kali ini, sampai ketemu di video lainnya. Semoga bermanfaat dan silahkan sharing apa yang pernah kalian alami kaitannya dengan orang tua kalian masa lalu, atau mungkin kalian sudah berdamai dengan itu semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu apa yang kalian tuliskan bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang membacanya. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.